Hamuna akamang punguan ama dohot punguan ama arbab ni huriata hagayepe Kramat Jati dohot matahe sadok horong ama di tonga-tonga ni huriata hagayepe bongot mahita tu parsaurata marhite-hite PHD punguan ama alani tapahohom tapasonang maroha do pikirata martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 125 ayat sada marlas niroha hitaun. Asni roha madi hamu dohot damai siat debata amata dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Turpuk jamita di PHD ama di bagasan tikion ima tersurat di Matius sia ayat 10 saha tuai 26 hujahama di bagasan bahasa Indonesia Matius 9 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-26 demikian bunyinya. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekat Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian firman Tuhan. Punguan ama dan punguan ama arbab dan horong ama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus adalah sesuatu yang sangat biasa, sesuatu yang lumrah atau sesuatu yang lazim dilakukan oleh kebanyakan orang ketika mengalami sakit penyakit dalam kurun waktu yang singkat atau bahkan dalam waktu yang lama dan tak kunjung sembuh,
untuk mencari informasi sebanyak mungkin di manakah ditemukan dokter atau tabib yang dapat menyembuhkan sakit dan penyakitnya. Baik informasi melalui media atau informasi secara verbal menjadi satu hal yang amat berharga bagi mereka yang ingin disembuhkan. Bahkan demi mendapatkan kesembuhan tersebut, tak sedikit orang yang rela mengeluarkan dana yang besar. Tak sedikit orang yang rela menempuh jarak yang jauh hanya untuk bertemu dengan dokter yang dapat menyembuhkannya. Demikianlah yang dilakukan oleh seorang kepala rumah ibadat yang anaknya baru saja meninggal dan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Mereka berjuang untuk menerobos kerumunan orang banyak hanya untuk dapat bertemu dengan Yesus, yang mereka telah mendengar bahwa Yesus sanggup melakukan kesembuhan dan mujizat-mujizat besar lainnya. Karenanya firman Tuhan saat ini mengisahkan tentang seorang kepala rumah ibadat yang datang menemui Yesus karena anaknya sakit. Sekalipun Injil Matius mengatakan bahwa anak itu sudah mati, namun dalam tulisan Injil Markus dan Lukas dikatakan bahwa anak kepala rumah ibadat itu sesungguhnya sakit. Matius ingin menekankan bahwa keadaan anak itu sudah tidak tertolong lagi. Keadaan anaknya kritis dan harus segera ditolong. Firman Tuhan saat ini mengatakan bahwa di tengah jalan ada seorang perempuan yang telah 12 tahun sakit pendarahan menjamah baju Yesus. Berdasarkan ajaran agama Yahudi, perempuan ini tahu penyakitnya menyebabkan kenajisan bagi orang lain jika berada bersama-sama, apalagi menyentuh orang lain. Itu dapat kita temukan di Imamat 15 ayat 25 sampai ayat 33. Keyakinannya atas kuasa Yesus yang membuat dirinya berani menjamah jubah Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, apa yang dilakukan oleh kepala rumah ibadat dan perempuan itu mendapatkan respon dari Yesus. Yesus menghargai usaha mereka. Bahkan pada perempuan itu Yesus berkata bahwa iman perempuan itu telah menyelamatkan dia. Kisah kepala rumah ibadat dan seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya menunjukkan betapa Yesus berkuasa atas penyakit dan kematian. Iman kepada Yesus dinyatakan oleh kepala rumah ibadat yang datang menyembah dan memohon belas kasihan Yesus untuk menghidupkan anaknya yang mati. Sesampai di rumah tersebut, suasana berkabung diubah Yesus menjadi sukacita. Suasana air mata diubah Yesus menjadi sorak-sorai kegirangan. Apa yang kita perlu renungkan dalam firman Tuhan saat ini? Yang pertama, dalam segala situasi andalkan iman kepada Yesus Kristus. Tindakan seperti apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah menjalani persoalan hidup yang menghimpit? Milikilah iman kepada Yesus Kristus, karena iman akan menjadi jalan kehidupan dan kesembuhan. Tindakan iman dengan datang kepada Yesus membawa keselamatan. Iman akan menuntun kita kepada sebuah tindakan konkret. Sama seperti kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan mengalami kebuntuan atas persoalan hidup mereka, sehingga di tengah-tengah kondisi yang pelik mereka memilih mencari, berharap dan beriman hanya kepada Yesus.
Mereka percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya solusi yang dapat memberikan pengharapan kepada mereka. Problem kehidupan dapat menyebabkan seseorang kehilangan iman kepada Allah. Problem hidup sering membuat kita lupa bahwa Allah dalam Kristus mampu membawa kita keluar dari permasalahan yang ada, asalkan kita datang memohon dan berserah diri kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus Kristus adalah sumber kesembuhan. Sepanjang pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, separuh dari pelayanannya itu ditandai dengan adanya kesembuhan yang dialami oleh orang-orang yang menderita pada saat itu. Peristiwa-peristiwa kesembuhan yang dicatat dalam Perjanjian Baru khususnya berkaitan dengan pelayanan Yesus, maka tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya Yesus Kristus sumber kesembuhan yang sempurna bagi siapa saja yang mengalami penderitaan fisik maupun rohani. Yesus Kristus sumber kesembuhan menjadi salah satu gelar yang dilekatkan pada dirinya, yakni tabib di atas segala tabib. Yang ketiga, saudara-saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Jangan pernah berhenti percaya dan tetap nantikan Tuhan sampai Ia bekerja di dalam kita. Allah berkarya dalam hidup kita. Kata tidak ada yang mustahil berarti tidak ada sesuatu pun yang tak sanggup Allah kerjakan dalam kehidupan manusia. Karena Dia adalah Allah yang ajaib dan perbuatan-perbuatannya luar biasa serta sulit untuk kita pahami. Dia sanggup melakukan mukjizat, membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karenanya yakini Kristus dalam kehidupanmu. Amin. Martang yang maita. Mauliate ma rohanami diho Tuhan. Diloas asi dohot holong ni roham hami. Manangihon hatam. Atong pasu-pasu masaluhutna punguan ama di tonga-tonga ni huriam. Ama punguan ama arbab dohot sude horong ama nadong di tonga-tonga ni huriam. Topa manasida saluhutna le Tuhan gabe parha porseaun sitiruon di tonga-tonga ni keluarga. Ramoti nasida saluhutna. Atong mangasahon asi dohot holong ni rohamma martang yang hamitu. Amin. Maredde mahita sien bukuedde nomor 452 ayat sada huhutma tapasahat peliata. Rap mahita mangido di tangiang alea manami. Alea manami na di Banua Gijang sai pinarbadia magoarmu. Sai Roma harajaunmu. Sai saut malomone roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sedereon hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan damar dosa tuhami. Unak kami togi hutu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodona punah harajaun. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon saliling-liling na. Amen. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus dot holong ni rohani de bata amata. Dohot parsaoran ni tot di porbadia ma mangaramoti hamu saluhutna. Amen.
Horas mari kita saluhut nah kamang salam sehat.